Noel mau bilang, Pak Presiden kasih saya amnesti, atau berarti amnesti yang lalu itu ya tidak adil. Kan itu, dan artinya saya sebagai anak bangsa, sikap Noel terhadap kalimat amnesti yang begitu cepat ini patut diwaspadai. Akhirnya hari ini terjawab bahwa ketika seseorang berbicara tentang koruptor harus dihukum mati, itu apakah benar-benar sebuah pemikiran atau itu adalah alat pelindung bagi orang tersebut. Pergantian terhadap Wamenaker tersebut, menurut saya nggak ada salahnya jika diganti dengan orang-orang yang memiliki basic relawan juga. Kalau saya juga nggak hafal semua, tapi salah satunya ada seperti Barisan 8 Center, yang ketuanya siapa? Andrew Kaisario. Ini kan tamparan keras bagi presiden. Di tengah presiden efisiensi anggaran, berulang kali beliau menyampaikan tentang korupsi itu musuh utama bangsa gitu kan. Tiba-tiba pembantunya terkena OTT. Selamat malam pemirsa cumi-cumi.com dimanapun berada. Setelah sekian lama kursi saya selama ini diduduki Bang Deo, hari ini karena ada tamu saya istimewa ini datang jauh-jauh dari Aceh. Ini yang kedua beliau ada di sini. Kita sambut dulu Bang Yusri, Ketua Lemhanas Provinsi Aceh ya Bang ya. Sekretaris Umum Bang. Sekretaris Umum Lemhanas Provinsi Aceh. Dan kesini kayak lagi ada agenda penting di Lemhanas. Ini kebetulan kita hari ini tuh sedang ada musyawarah nasional kelima untuk pemilihan ketua umum alumni Lemhanas Indonesia gitu kan. Oke. Bertempat di gedung Lemhanas RI dan ya calonnya banyak lah Bang ya. Ada para tokoh alumni yang salah duanya Bang. Salah dua ya. Salah duanya. Salah dua. Kalau salah duanya itu yang pertama Prof. Purnomo Yustiantoro, mantan Menteri ESDM era Pak Presiden SBY ya. Ya benar. Dan saat ini menjabat sebagai penasihat presiden bidang energi. Ya. Dan yang kedua ada Jenderal TNI Profesor Dr. Purnawirawan Dudung Abdurrahman. Wah, ya. Saya itu Mas. Yang ini bukan kampanye ya. Iya. Tapi memang saya mengidolakan beliau. Yang saat ini juga sebagai salah satu penasihat presiden bidang pertahanan negara. Ya, jadi dua tokoh. Berarti ini dua ini yang paling menonjol lah ya. Yang paling menonjol gitu Bang. Tapi ada berapa calon sebenarnya Bang? Calon yang diusulkan 5. Ya, tapi pada saat penyerahan mandat seleksi administrasi mengerucut ke 2 calon. Berarti calon yang sekarang head to head lah ya, Pak Jenderal Dudung dan Pak Purnomo Yustiantoro ya. Tapi Bang, saya takut kalau ngomong Lemhanas, takut soalnya di situ alumninya aja orang-orang semua, maksudnya tokoh yang luar biasa semua kan di situ. Ada kalau nggak salah ada Pak Agung juga di situ kan. Hampir semua jenderal itu ada di Lemhanas ya kan Bang? Iya benar. Iya oke. Makanya Bang udahlah kita nggak usah ngomong Lemhanas, takut ya Bang, takut salah Bang. Kita bicara tentang peristiwa hukum yang sekarang lagi panas-panasnya terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK atas Wamenaker kita, Immanuel Ebenezer. Sebenarnya bukan cuma Bang Immanuel ya, atau kita panggil dia Bang Noel. Ada 10 orang lain yang ikut terjaring OTT itu. Gitu. Nah, saya mau dengar dulu pendapat Bang Yusri. Kan kalau di Lemhanas itu tidak melulu tentang pertahanan dan keamanan kan. Iya. Tapi tentang isu-isu yang berpengaruh di level nasional itu pasti juga adalah pembahasan atau diskusi yang tidak kasuistik ya. Tentunya sebelum itu jadi bahan pembinaan atau pembekalan ketika ada di Lemhanas. Kajian lah, bahan diskusi ya. Oke. Nah, saya mau dengar dulu apa pendapat Bang Yusri selaku salah satu tokoh muda di Lemhanas terkait peristiwa OTT terhadap Wamenaker kita Bang. Jadi kalau terkait proses OTT terhadap Wamenaker kita, Mas Immanuel itu, saya melihatnya begini. Kalau dikatakan OTT
itu kita masih menunggu pembuktian lagi. Kenapa? Karena ada statement beliau, saya bukan di OTT katanya. Saya tidak di OTT kan pada saat dia pertama sekali diamankan, dia bilang saya tidak di OTT itu. Itu poin yang pertama. Artinya di negara hukum ya kita beri kesempatan lah beliau untuk menjelaskan itu kan. Apa maksud dia tidak di OTT? Ada itu kalimat dia. Nah, kalimat tidak di OTT itu satu. Tetapi sebagai pemerhati sosial, kita patut menduga bahwa kalimat saya tidak di OTT itu adalah upaya untuk mengajak masyarakat atau masyarakat untuk tidak percaya terhadap apa yang sedang dia timpa atau apa upaya yang sedang dilakukan oleh KPK, kira-kira begitu. Nah, jadi itu ada dua sisi gitu kan. Yang pertama kita mesti menunggu klarifikasi yang dia bilang dia tidak di OTT. Yang kedua, kita juga patut menduga KPK sudah benar melakukan yang namanya OTT. Nah, itu biasa. Ketika orang di OTT dia bilangnya dia tidak di OTT. Itu hal yang biasa. Nah, pandangan kami sendiri terkait OTT seperti itu. Bentar, kalau begitu berarti pernyataan Bang Noel bahwa saya tidak di OTT itu bisa multi persepsi jadinya, Bang. Iya, itu maksudnya. Ya kan? Bisa makna yang sebenarnya bahwa memang dia tidak di OTT, atau memang ada sesuatu gitu. Ada apa kira-kira? Karena gini Bang Vincent. Karena kalau politisi, ya kan, politisi bicara itu Bang, susah kita nangkap lurus ya. Saya tidak di OTT. Artinya pasti ada sesuatu yang dia mau sampaikan di balik pernyataan itu Bang. Menurut Abang apa itu Bang? Bisa jadi begini, OTT-nya terhadap orang lain, pengembangannya terhadap yang bersangkutan. Tapi di waktu yang bersamaan. Jadi OTT itu uang atau barang bukti tidak berada bersamaan dengan yang bersangkutan. Itu. Jadi dia pengembangan dari orang-orang yang dia OTT. Taruhlah yang dalam 9 lagi lah kena. Itu 10 atau 9 yang itu terjaring dari pengembangan ke beliau. Jadi KPK berpendapat itu bagian dari OTT pengembangan. Nah, si pelaku berpendapat dia bukan OTT karena OTT itu adalah ketika barang buktinya berada bersamaan dengan yang bersangkutan gitu. Dan itu derajat hukumnya, bobot hukumnya lebih berat ya Bang ya. Maksudnya lebih firm gitu karena orang ditangkap bersama barang bukti. Itu. Nah, itu untuk pembelaannya pasti agak susah itu karena ditangkap bersama barang bukti gitu maksudnya Bang. Itu maksudnya. Makanya kita masyarakat Indonesia bijak sebagai pemerhati, kita mesti menghargai proses hukum dan nanti itu biar penyidik yang menjelaskan proses itu detailnya. Karena kan ada dua nih. Lalu kita ke karena tadi Abang udah nyinggung reaksi Bang Noel. Yang pertama dia menyatakan dengan tegas, saya tidak di OTT. Yang kedua, waktu digiring keluar dari gedung kuning ya kalau KPK itu ya, menuju mobil tahanan, itu Noel terlihat menangis Bang. Ini kalau Bang Yusril kita sih nggak mau jadi pakar ekspresi gitu ya, tapi apa yang Bang Yusril lihat dari air mata Noel itu yang katanya menangis ketika dia digiring keluar dari gedung KPK menuju mobil tahanan? Kalau dari gestur menangis pada politikus jati itu juga harus punya kemampuan menangis. Karena menangis itu salah satu cara menunjukkan penyesalan kan gitu. Untuk apa? Untuk tergambarkan ke masyarakat bahwa dia menyesali perbuatannya sehingga ya mirip-mirip beginilah seperti orang yang kooperatif. Pada saat dipanggil kooperatif ingin menjawab. Nah, itu kan seni politikus lah. Seni apa namanya itu? Seni mempengaruhi orang lain gitu kan. Jadi tangisan itu karena begini Bang Vincent, orang bahagia juga kan menangis. Iya kan? Nggak bisa digambarkan bahwa tangisan ini adalah tangisan sedih. Iya kan, orang bahagia juga menangis kan. Saking bahagianya kemudian menangis. Tapi apa mungkin Bang Noel dalam kondisi borgol gitu bahagia? Misalnya kalau nangis itu kita terjemahkan sebagai ekspresi bahagia gitu. Mungkin dalam konteks ini dia tidak menggambarkan dia bahagia, tetapi dia ingin menunjukkan penyesalan sehingga dia bisa dimaafkan. Dimaafkan atas penyesalan dia gitu. Dan memang setelah dia terlihat menangis itu dia minta maaf kepada Presiden Prabowo kalau tidak salah. Jadi kan gini dia logika berpikirnya. Ketika orang minta maaf sambil menangis itu menggambarkan seolah penyesalan yang mendalam, kesungguhan. Maaf dari hati itu ya.
Bukan dari kepala doang. Bukan dari kepala atau dari mulut doang gitu Iya. kira-kira Bang. Jadi ini kita lihat satu persatu peristiwa, jadi jangan berhenti pada saat OTT-nya OTT-nya saja. saja. Banyak hal yang bisa kita cermati Iya. untuk jadi apa ya, pembelajaran atau informasi lain gitu kan. Karena di politik itu satu peristiwa maknanya sangat banyak ya Bang. Iya. Oke, lalu ini yang menarik, ya kan? Mudah-mudahan kita tidak salah dengar dari Iya. pernyataan Noel. Tiba-tiba dia minta amnesti dari Pak Iya. Prabowo. Apa artinya? Baru ditangkap kok minta diamnesti, diproses dulu lah. Kan amnesti itu setelah proses ingkrah kalau nggak salah ya Bang ya, baru dikasih amnesti gitu. Ya bersidang dulu lah kira-kira. Ya, setidaknya ini, ya kan? berproses. Berproses. Dulu berproses. Ini kok dari depan langsung semoga saya dapat amnesti gitu. Itu apa yang mau disampaikan Noel gitu? Balik lagi nih Bang, sebagai pemerhati saya khawatir kata amnesti yang dia keluarkan terlalu dini itu sebuah pesan. Jika kita lihat dari sisi negatif, itu sebuah pesan sindiran yang dikirimkan atau sinyal yang dikirimkan kepada presiden bahwa dia tidak setuju dengan amnesti masa lalu, maksudnya terhadap Tom Lembong dan Hasto. Sehingga pada saat dia tangkap ini, dia menuntut dia juga dapat perlakuan yang sama. Toh dia juga berjasa bagi negara, misal Tom Lembong mantan menteri, ya dia ini wakil menteri. Hasto juga berjasa bagi negara gitu kan, dianggap sehingga dapat amnesti juga gitu. Nah, kenapa dia tidak boleh dapat amnesti? Sehingga sejak awal dia memberikan sinyal ke presiden, saya juga harus dapat amnesti. Tetapi Bang Vincent, yang perlu kita cermati, jangan berhenti sampai di situ. Apakah amnesti yang dia minta ini bukan sebuah peristiwa di mana dia ingin membenturkan masyarakat dengan presiden? Dia ingin menyindir presiden bahwa dia harus dapat amnesti, sehingga apa? Mengingatkan masyarakat atas peristiwa yang kemarin, amnesti yang kemarin, bahwa koruptor di Indonesia ini boleh-boleh aja dapat amnesti, nggak ada salahnya. Ini mesti dikaji lebih dalam, dilihat dari banyak sisi. Permintaan amnesti yang terlalu cepat ini sebagai sesuatu yang menurut saya ada makna lain yang terkandung di dalamnya gitu kan. Oke, berarti Abang mau katakan bahwa amnesti yang kemarin diberikan Pak Presiden terhadap Hasto dan abolisi terhadap Tom Lembong itu bisa jadi lingkaran yang membuat presiden kita itu, pemerintahan kita selalu disentil gitu. Setiap kali ada kasus korupsi, maka kan orang akan ya boleh dong kita juga dapat amnesti atau abolisi seperti Tom Lembong. Dan apa itu yang mau dikatakan, maksudnya ditarik lebih luas, itu yang disampaikan Noel ke publik lewat permintaan amnesti itu. Ya, kalau saya melihatnya begitu Bang Vincent. Noel mau bilang, Pak Presiden kasih saya amnesti, atau berarti amnesti yang lalu itu ya tidak adil. Kan itu, dan artinya saya sebagai anak bangsa, sikap Noel terhadap kalimat amnesti yang begitu cepat ini patut diwaspadai sebagai upaya-upaya pembenturan tadi itu masyarakat dengan kebijakan presiden. Kemudian kan ada yang menarik lagi Bang, di 2022 kalau saya nggak salah, gimana beliau itu pernah menyampaikan bahwa koruptor di Indonesia harus dihukum mati. Hukum mati. Iya kan? Iya. Nah, kalau kita mau tarik lagi nih ke belakang nih, banyak hal yang akhirnya hari ini terjawab bahwa ketika seseorang berbicara tentang koruptor harus dihukum mati, itu apakah benar-benar sebuah pemikiran atau itu adalah alat pelindung bagi orang tersebut gitu. Jadi Bang, wah. Kalau ada koruptor barikade dengan pernyataan ekstrim seperti itu ya. Karena dia aja berani begitu, artinya kan dia sangat bersih itu. Kalau dia kotor kan nggak berani dia seperti itu, kan gitu kira-kira. Ya karena itu konsep pemikiran publik secara umum selama ini ya. Kalau nggak berani bersuara berarti nggak bersih. Dia pelaku, berarti dia nggak bersih, kan gitu. Kalau berani teriak di ruang publik, bersih orang ini. Ternyata hari ini dari Bang Yusri ya itu bisa jadi ini malah barikade yang dia bangun untuk melindungi. Ya memang kita nggak bisa pungkiri, buktinya Bang Noel yang teriak-teriak hukuman mati untuk koruptor itu, dia juga masuk di situ kan. Oke. Nah, yang penting juga nih Bang, bahwa kemudian nanti pasti ada unsur politiknya ini, karena Bang Noel adalah wamen, terus dia juga latar belakangnya dari relawan Jokowi, unsur politiknya pasti akan
kental nih sudah, tapi kita tinggalkan itu. Yang paling penting adalah selain tadi Noel mungkin menyindir Pak Prabowo dengan permintaan amnesti itu, tapi kasus Noel ini bisa jadi momentum, Bang. Iya. Momentum bagi Presiden Prabowo untuk lagi-lagi membersihkan birokrasi kita, Bang. Karena kalau saya lihat K3 itu banyak yang bilang itu ladang basah. Karena kan di situ K3 itu pemirsa itu kayak jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, ya kan. Setiap perusahaan besar yang ingin mendapatkan proyek-proyek besar tuh harus punya lisensi, makanya ada sertifikasi. Diduga Noel dan sekian banyak orang yang diciduk KPK itu bermain di situ. Jadi meloloskan sertifikasi K3 untuk perusahaan-perusahaan yang sebenarnya secara Syarat administrasi dan cacat kompetensi itu. dan lain-lain itu cacat. Ya. Tapi karena permainan itu jadi lolos. Nah, ini kan penting juga, Bang, bagi jadi momentum buat Presiden Prabowo kan. Karena hampir semua hal yang ada sertifikat ya di Indonesia, sertifikat tanah. Sekarang kita tahu ada sertifikasi K3, bahkan sertifikat mengemudi pun ya kan ada gonjang-ganjing permainan itu. Nah, dan ini selalu bersentuhan dengan khalayak ramai kan, dengan banyak orang. Nah, menurut Bang Yusri apa yang harus dilakukan Pak Presiden supaya praktik-praktik seperti ini tidak terjadi lagi gitu, Bang? Ini kan kalau kita melihat kasus K3 ini begini dah, kira-kira. Ketika Kementerian Tenaga Kerja melakukan pemeriksaan administrasi di sebuah perusahaan yang tidak punya K3, kemudian itu dipermudah pengurusannya gitu kan. Nah, jadi dengan melakukan pembayaran yang seperti sampaikan tadi, syarat administrasinya mungkin nggak cukup lah, nggak memenuhi syarat, dipermudah. Nah, untuk mensiasati atau memperbaiki sistem ini, sebenarnya sudah, dan dalam konteks ini saya juga bukan mau membela ya Bang Vincent ya. Kita harus objektif lah sebagai pemerhati. Ini juga datang dari si pelaku usahanya juga. Kan ketika dia nggak bisa memenuhi syarat, dia datang, Pak tolonglah dibantu. Ini kan transaksi ini kan terjadi atas kesepakatan kedua belah pihak. Betul. Jadi kita jangan hanya melihat satu pihak, satu sisi gitu. Artinya ada orang minta bantu dan dia bantu gitu. Kan itu ceritanya. Berarti yang mengurus sekaligus yang menerima atau membayar memberi, untuk memudahkan urusan itu disikat sekalian ya, Bang? Iya. Harusnya kan begitu. Jadi ini juga bukan murni. Jadi orang datang minta bantu mungkin dibantu, dipermudah gitu kan dengan ada biaya-biaya tambahan di luar biaya yang disetorkan kepada negara seperti itu. Jadi menjawab pertanyaan Bang Vincent tadi, untuk memperbaiki ini, yaitu secara sistem sudah tersistem kan, dia pengurusan K3 sekarang ya sudah online dan lain-lain. Harusnya gampang dideteksi ya. Kalau menurut Ahok dulu. Iya. Harusnya gampang dideteksi. Nggak ada kendala sebenarnya. Jadi ini kendala di yang nakal-nakal tadi, minta bantu, dibantu gitu. Memang hampir semua sistem yang kita bikin sendiri di negara ini, Bang, sistemnya begitu sempurna, orang-orang yang melakukan itu tuh kejahatannya jauh lebih sempurna lagi. Ya kan, kayak sebenarnya kan kalau semua lewat online itu kan gampang sekali terdeteksi kan. Cuma ya karena yang pengendali sistem itu manusia gitu ya. Akalnya lebih sempurna, jadi dia selalu tahu, selalu punya celah untuk melakukan itu. Gitu. Nah, kemudian Bang, pertanyaan selanjutnya di kepala orang-orang adalah, kan istana udah memberikan jawaban bahwa kalau emang itu terbukti akan segera diganti. Bahasa orang awamnya seperti itu. Nah, karena ada sinyalemen seperti itu dari istana, maka sekarang kan rame. Siapa nih yang bakal ganti Noel? Siapa nih yang bakal ganti Noel? Nah, Bang Yusri sebagai orang yang banyak mengkaji data, informasi di Lemhanas gitu, kemana kira-kira arahnya ini pengganti Noel ini? Kalau saya begini lihatnya, Noel ini jadi wamen itu menggunakan jalur relawan. Ya. Saya pikir jalur yang dia gunakan, relawan ditempatkan sebagai wamen, itu sudah tepat oleh Bapak Presiden. Sehingga jika akan terjadi yang namanya perubahan, pergantian terhadap Wamenaker tersebut, menurut saya nggak ada salahnya jika diganti dengan orang-orang yang memiliki basic relawan juga. Kenapa? Karena Kemenaker ini kan bersentuhan langsung dengan pekerja, dengan masyarakat. Jadi seorang relawan itu kan harus punya kemampuan membaca situasi di lapangan, bagaimana pekerja, pengangguran, keselamatan kerja, dan syarat-syarat lain yang perlu dipenuhi gitu kan. Jadi
relawan hampir rata-rata memiliki kemampuan seperti itu. Karena dia selalu bergeraknya dari bawah, menengah sampai dengan ke atas itu. Jadi sosok yang perlu ganti saya pikir itu biarlah jadi slotnya untuk teman-teman relawan. Oke, dan kalau dulu kan zaman Pak Jokowi itu relawan itu menonjol ya. Dari nama aja kan kelihatan ini memang relawan Pak Jokowi. Misalnya Projo, Bara JP. terus Bara JP, sedulur Jokowi, lalu apa Jomania ya? Jokomania, Jokowi Mania. Jokowi Mania kan. Bang Immanuel itu dari situ. Iya. Joman ya, dari situ dia. Nah, kalau di Pilpres 2024 kemarin kan kayaknya tidak menonjol itu loh identitas relawannya Pak Prabowo ini. Mungkin karena saya tidak terlalu tertarik sama pergerakannya. Tidak terlalu tune in sama pergerakan relawan-relawan itu. Jadi tidak terlalu banyak relawannya Pak Prabowo itu sebenarnya yang mana aja sih? Kalau saya juga nggak hafal semua, tapi salah satunya ada seperti Barisan 8 Center yang ketuanya siapa? Andrio Caisario. Nah, itu wah, sering kesini dia, Bang. Itulah. Wah, kalau dia jadi menteri, gue jadi staf ahli. Mimpi Bang ya, tapi emang iya yang selama coba lanjutin lagi Bang. Jadi gini kan, seperti Andrio Caisario, B8 Center kan saya lihat pergerakan Barisan 8 Center ini masih terus bergerak, mulai dari Pilpres sampai dengan hari ini masih bergerak membantu Bapak Presiden, walaupun mungkin hilang timbul dalam pergerakannya, tapi sampai hari ini masih konsisten untuk mendukung Presiden lah dalam menjalankan kebijakannya gitu kan. Itu salah satunya. Kalau yang lain saya sepakat sama Bang Vincent. Sepertinya eranya Presiden kali ini, tim relawan ini sudah tidak seperti era Presiden sebelumnya. Mungkin Pak Presiden punya pandangan lain untuk mengisi kabinetnya dengan profesional. Tapi Bang Vincent, balik lagi, khusus untuk Wamenaker ini, menurut saya penting harus berasal dari relawan. Karena tadi berhadapan langsung dengan ketenaga kerjaan, berhadapan langsung dengan akar rumput. Relawan ini punya pengetahuan seperti itu gitu, karena mereka punya jaringan, jadi dia bisa menjawab semua permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Hari ini misalnya begini, kita mau gambarkan lagi. Berapa banyak hari ini di Indonesia pengangguran berpendidikan? Artinya apa? Setelah dia wisuda, nganggur. Kampus di Indonesia ini berapa banyak? Berapa banyak orang punya ijazah tapi nganggur. Nah, ini mau dikemanakan? Itu kan tugasnya Kemenaker. Si relawan ini kan tahu, dia paham dia kebutuhan, apakah butuh balai latihan kerja atau apalah gitu. Nggak hanya berhenti sampai dengan K3 tadi kan. Itu. Jadi relawan dia lebih mudah belanja masalah di akar rumput, di masyarakat. Jadi pesan saya, harapan saya, kursi relawan untuk menjabat Wamenaker itu masih perlu dipertahankan. Siapapun orangnya terserah, tapi tadi kan saya sampaikan yang mungkin sekarang masih terlihat bergerak itu Barisan 8 Center, mungkin lain-lain juga ada, tapi ya kebetulan saya nggak tahu, udah kenal gitu ya. Tidak masuk radar kita ya. Gitu kan. Oke, jadi tapi menurut, kalau saya tidak salah, bukan soal subjektivitas nanti jadinya, tapi sejauh mana Abang kenal si Andrio Caisario ini sebagai ketua umum B8 Center? Kalau kenal secara personal, ya mungkin karena saya domisilinya di daerah, di Aceh, beliau di Jakarta, itu saya nggak bisa mengatakan atau menyimpulkan bahwa saya mengenal beliau 100% atau utuh lah gitu kan. Tapi kan dari pergerakan-pergerakan relawan yang mereka lakukan, dari media-media, pemberitaan, dan saya nonton juga nih di acaranya Bang Vincent, beliau sering memberikan pandangan, tanggapan, dan lain-lain, saya rasa pergerakan itu masih dilakukan gitu kan. Dan itu akhir dari pergerakan relawan ini kan untuk mendukung kebijakan pemerintah. Ya mudah-mudahan pemirsa siapapun nanti yang akan terpilih, kita berharap ya memang orang-orang, menurut saya Pak Prabowo itu memang butuh orang yang secara confirm, secara teguh, kuat mendukung asta-cita beliau. Ya. Kalau saya persepsinya dari sini, kalau beliau misalnya mengisi kursi nanti yang ditinggalkan oleh Bang Noel ini, kalau dia harus mengisi itu dengan unsur relawan, saya sih sepakat dalam hal ini bahwa dia butuh orang yang benar-benar mau mendukung secara penuh program asta-citanya beliau. Ya
Ya sama aja, saya juga sejauh ini taunya Mr. Andrio Cesario itu ya masih muda, masih energik ya. Dan kelihatannya emang sangat ini dia suportif sekali terhadap program-programnya Pak Prabowo. Ya tapi ya balik lagi soal siapa menteri, wakil menteri itu emang hak prerogatif presiden. Iya. Tidak bisa diganggu gugat. Tapi sepakat seperti Pak Bang Yusri tadi ya, kalau emang dia harus Pak Prabowo harus mengisi kursi itu dengan relawannya, saya pikir masuk akal sih. Cukup rasional karena pertimbangan saya tadi itu. Kalau Iya. Bang Yusri kan tadi pertimbangan seperti itu. Nah, lalu terakhir ini Bang, kan kemarin baru abolisi, Iya. ya kan? Dan itu sentimen terhadap presiden kita itu sempat turun ya, Iya. karena dua tokoh yang terlibat kasus korupsi sekaligus dibebaskan, ya kan, dua tokoh. Lalu sekarang tiba-tiba salah satu wakil menterinya ditangkap, kena OTT katanya. Walaupun itu nanti kita masih harus menunggu ya. Kita harus menunggu. Jelas seperti kata, menurut Abang kita ini aja ya, menduga-duga aja. Ada nggak Bang, Noel ini dijadikan kayak titik penyeimbang opini setelah kemarin abolisi itu Bang. Jadi sekarang kan orang kebalik lagi kan, itu Pak Prabowo memang tidak pandang bulu. Bahkan wakil menterinya sekalipun orang dalamnya. Menurut Abang ada nggak sih kira-kira kalau kita mau berandai-andai? Ada muatan itu. Gitu Ya, muatan penyeimbang lah Noel ini kan. Karena kemarin kan dengan abolisi itu kayak masyarakat mulai miring ke kiri nih. Lalu ada OTT ini. Gimana Bang? Ini kan tamparan keras bagi presiden. Tengah presiden efisiensi anggaran, berulang kali beliau menyampaikan tentang korupsi itu musuh utama bangsa gitu kan. Tiba-tiba pembantunya terkena OTT itu. Jadi adakah muatan tadi itu justru bukan penyeimbang Bang Vincent. Justru yang saya sampaikan di awal tadi, kalau kita mau melihat dari sudut pandang negatif, bisa saja ini nih pembenturan. Presiden semakin disudutkan, rasa percaya masyarakat terhadap presiden itu kan semakin menipis. Setelah yang kemarin tiba-tiba ini menyatakan minta amnesti. Semakin turun rasa kepercayaan masyarakat terhadap presiden terkait penindakan korupsi. Semakin nggak ada lagi rasa percaya masyarakat. Kenapa ya pembantunya? Yang pembantu yang bukan kampanye sih ya, yang menyatakan bahwa koruptor wajib dihukum mati saja melakukan hal yang seperti ini. Bagaimana yang tidak mendukung hukuman mati terhadap koruptor? Artinya kan kita nih dibenturkan dengan pemikiran-pemikiran yang akhirnya pesimis. Lahirlah sebuah sikap pesimis di anak bangsa bahwa ya kita mau berharap kemana lagi? Orang yang ngomong koruptor hukuman mati aja kelakuannya begini. Kan gini kita dibuat putus asa akhirnya. Berarti kalau dibilang ini kayak apa menetralisir pandangan kemarin yang masyarakat kayak hampir hopeless terhadap pemberantasan korupsi di kita itu tidak mungkin ya Bang. Bahkan Abang bisa katakan ini gol bunuh diri gitu. Maksudnya apa itu Bang? Kalau istilah dari teroris itu bom bunuh diri kan. Lebih kayak mau nampar, mau telanjangi presiden. Makanya saya sebagai anak bangsa, saya berharap peristiwa ini menjadi peristiwa terakhir di kabinetnya Bapak Presiden. Kenapa? Karena Bapak Presiden atas kejadian ini tentunya dampaknya ke beliau. Trust masyarakat coba aja dikaji. Tentunya ini posisi yang semakin menurun gitu. Nah, semakin menurun artinya ya nggak benar itu apa yang disampaikan selama ini itu ya tidak berjalan sebagaimana mestinya gitu kan. Dan apalagi tadi Abang bilang ini bisa jadi ada sedikit agenda, bukan agenda sih, kayak tujuan untuk membenturkan pemerintah dengan masyarakat gitu ya. Kalau dikaitin dengan kan sekarang ada demo itu Bang, itu kira-kira akan masuk nggak kalau misalnya ada orang yang nanti istilahnya Roy Suryo sekarang itu mengorkestrasi peristiwa-peristiwa yang ini ada abolisi, ada OTT-nya si Bang Noel, terus nanti kemudian akan ada demo besar-besaran. Kira-kira bisa nggak ada nggak Bang benang merahnya antara peristiwa-peristiwa ini? Bang Vincent masih fokus benang merah aja. Kita fokus benang emas lah Bang. Benang emas. Oke, iya. Menuju 2045 ya. Iya, jadi ada nggak benang emasnya Bang di situ Bang? Kalau saya melihat, nah
setelah ini rakyat, ya mohon maaf nih, kemiskinan kita nih sedang ambruk-ambruknya. Rakyat sedang lapar-laparnya. Kejadian ini buat rakyat semakin tidak percaya nih. Rasa percaya menurun. Kemudian ada agenda demo lagi. Kan pertanyaannya bagaimana? Ya saya rasa bisa-bisa aja. Atas dasar kemiskinan tadi yang meningkat, rasa percaya berkurang. Akhirnya apa? Demo yang mungkin awalnya kecil atau hanya dihadiri beberapa orang kemudian menjadi besar kan? Karena keputusasaan tadi, rasa tidak percaya tadi, sikap pesimis tadi. Nah, itu makanya ya saya menyarankan bahwa segala sesuatu itu tidak serta-merta diselesaikan dengan demo lah, atau bisa menggunakan media-media lain, cara-cara lain dulu, karena beri kesempatan Bapak Presiden untuk memimpin bangsa ini. Ya beliau juga baru menjabat beberapa bulan, masih butuh penyesuaian beberapa hal gitu kan. Itu penting, karena jika tidak, kapan kita mau maju bangsa ini, Bang? Orang belum bekerja tapi sudah dikritik gitu. Jadi ibaratnya beginilah, atau kita sering mendengar orang baru nikahnya sebulan ditanya, wah gimana, anak berapa gitu kan, udah hamil belum gitu katanya. Ya logikanya kan nggak mungkin. Karena masih Gitu. baru. Iya masih baru, jadi kan butuh proses, butuh waktu. Kasihlah kesempatan, kasih kepercayaan. Nah pesan kita juga bahwa para pembantu juga benar-benar membantu Bapak Presiden. Jangan ada pembantu presiden yang sudah tidak bisa bantu optimal, dia justru malah menghancurkan kepercayaan rakyat terhadap Bapak Presiden. Kan itu harapan kita semua. Karena sama-sama tahu kita situasi global hari ini, politik internasional tidak menentu. Kalau ini dibiarkan, kita sangat mudah disusupi. Gitu ya. Contoh Bang, Pati, gimana hancur-hancuran. Gak pernah kita dari dulu tuh ada demo yang sampai ya berhari-hari dan separah itu gitu kan. Itu kan jangan sampai itu jadi role model, kemudian ditiru oleh daerah-daerah lain. Bahwa untuk menyampaikan sesuatu ya dengan cara kekerasan gitu, baru diakomodir gitu kan. Itu kan model yang salah maksudnya. Itu sih penting. Kita khawatir ada penyusup-penyusup gitu kan. Nah, yang ingin bangsa ini tidak pernah maju gitu. Oke, dan itu gede-gedean loh Bang. Saya nggak tahu ini agenda yang disebar di media sosmed atau aplikasi chat itu, WhatsApp dan lain-lain itu benar apa enggak. Tapi agendanya lumayan serem itu Bang. Iya. Hampir sama dengan agenda yang kita pernah dengar sebelumnya. Pemakzulan, terus adili Jokowi dan lain-lain. Ini bakal mungkin nggak akan terjadi gesekan besar-besaran Bang. Kalau demo ini jalan. Pati kan udah jalan kemarin. Iya. Ya Kak. Ya, kalau Pati kan masyarakat dengan aparat. Yang ini kan yang disasar kelihatannya Pak Jokowi. Iya. Gibran. Walaupun di bawahnya bikin pemilu ulang dan lain-lain. Jadi kan cara melihatnya begini Bang. Apapun yang berkaitan dengan presiden di masa lalu dan Pak Gibran hari ini sebagai wapres, muaranya kan ke pimpinan tertingginya presiden. Jadi jangan ada masyarakat yang berpikir bahwa ingin menuntut, ya kita bilanglah dosa masa lalunya yang lalu, di era sekarang itu tidak berdampak ke pucuk pimpinan. Itu kan salah melihatnya. Karena apapun yang terjadi di bawah ini, muara akhirnya ke pucuk pimpinan. Makanya tetap ke puncak ya? Iyalah, endingnya kan di atas, presiden. Karena yang akan disasar ini kan presiden di masa sebelumnya gitu kan. Dan Pak Gibran juga yang wakil presiden saat ini itu. Jadi makanya saya berpesan bagi masyarakat yang cinta dengan Bapak Presiden kita Prabowo Subianto, tolong untuk ya lakukanlah, sampaikan cara-cara yang tidak sependapat dengan pemerintah dengan cara-cara yang santun, dengan cara-cara yang bijak, dengan cara-cara yang dibenarkan. Benarkan apa? Tidak melakukan pengrusakan, tidak melakukan upaya provokasi dan yang lainnya. Silakan gunakan hak demo demokrasi ya silakan, tapi tidak berlebihan gitu kan. Karena apapun yang kita mau lakukan itu presiden asing, orang lihatnya presidennya siapa gitu kan. Orang akan beranggapan jika demo terlalu besar yang gagal siapa? Pimpinannya, pucuk pimpinan, kan bukan di pembantu-pembantunya. Oke.
Iya kan Bang? Iya, iya. Iya itu. Oke, ini menarik Bang. Dari kasus Noel, inilah bedanya kalau kita ngomong sama orang Lemhanas, pemirsa. Wawasan mereka itu bukan tidak mengerucut, tapi walaupun ujung-ujungnya nanti akan ada satu kesimpulan ya kan, tapi semua hal dilihat secara komprehensif. Iya. Terakhir dari Abang, tadi kita ada bicara tentang Noel, terus lari ke Sosok Wamenaker pengganti. sosok Wamenaker pengganti, Iya, yang lalu layak itu. ada nggak kaitannya isu OTT-nya Noel ini dengan, atau mungkin nanti bisa dicemplungin ke rencana demo itu segala macam tuh kan, ada nggak nanti efeknya? Terakhir dari Abang, apa yang Abang mau simpulkan dari, mau sampaikan ke pemirsa Cumi-Cumi dari peristiwa-peristiwa yang tadi kita sebutkan itu Bang? Ya kalau saya tuh begini, yang saya mau sampaikan, kasih kepercayaan kepada Bapak Presiden, kasih waktu untuk melakukan pekerjaannya, untuk membuktikan semangatnya, karena 2045 yang digaung-gaung dulu itu bahwa kita akan masuki masa Indonesia emas, yang saya lihat nih Bang ya, justru presiden kita bukan bawa kita 2045 ke Indonesia emas, tapi akan bawa kita ke Indonesia berlian. Kenapa saya sebutnya Indonesia berlian? Karena Abang kan tahu proses berlian itu bagaimana. Dipanasi dengan api yang begitu panas, hingga muncullah berlian yang indah itu kan. Maka jika hari ini gonjang-ganjing di kita itu, ya itu biasa. Karena kita mau menuju ke Indonesia berlian, bukan Indonesia emas. Indonesia emas tuh, proses emas tuh cuma ngambil di sungai itu, disaring-saring, panasin ngumpul. Tapi kalau berlian memang seperti ini. Ditempanya lebih panas, lebih keras gitu. Jadi kasih kepercayaan, kasih waktu. Kalau ini belum sempurna, ya ini proses. Nggak ada yang instan kecuali mie instan gitu kan Bang. Iya. Mie instan tuh instan. Itu instan dia. Seduh langsung jadi. Oke. Ini kita terlalu terburu-buru. Kita kan ini bangsa yang terlalu buru-buru. Selalu tergesa-gesa. Tergesa-gesa, kita bangsa yang karena tidak sabar. Terlalu lama kita tertinggal kali ya. Ya. Jadi begitu ada pintunya, semua pada tergesa-gesa gitu, biar cepat gitu. Karena kita udah tertinggal terlalu jauh kali Bang. Karena gitu gini Bang, hidup ini kan perjalanan. Oh iya. Justru kita pinginnya lari, kan salah. Kan hidup ini bukan pelarian kan Bang Vincent? Iya. Jadi jangan lari-lari. Ya, jangan lari, sabar. Hidup itu bukan pelarian ya, benar juga. Hidup ini perjalanan. Jangan lari-lari. Nanti pelarian jadinya. Ya. Jadi ada pantun gak Bang? Kalau pantun saya nggak punya. Tapi Aceh itu ada ini kata-kata bijak yang dari kultur gitu Bang. Ada ya Bang? Ada sih banyak, mungkin saya. Ada nggak yang cocok untuk konteks kita sekarang? Enggak. Saya ada yang konteks kita gini. Konteks kita, saya senang hewan gitu kan. Ya. Saya punya kata bijak yang dari hewan. Singa raja hutan Bang, tapi serigala tidak pernah bermain sirkus. Jadi saya mau bilang bahwa raja sesungguhnya itu enggak bisa diintervensi. Iya. Nah, jadi kita bukan bangsa kita ini bukan lagi bangsa sirkus ya. Kalau disuruh singa lompat api, lompat. Kalau berdiri angkat kaki. Tapi kita ini serigala, kita mau menuju ke situ. Sekali melolong semua orang merinding. Karena katanya dia komunikasi sama bulan. Ya, itu dia. Dan ada satu lagi yang terakhir. Apa itu? Jika ukuran itu penting, Bang Vincent, harusnya raja hutan itu gajah, bukan singa. Jadi kalau hari ini kita masih berada sebagai bangsa berkembang, bukan berarti kita nggak bisa jadi bangsa yang maju. Oke, hati-hati bicara gajah Bang. Dimarahin Bang Farhad Abbas nanti. Dia pernah punya partai simbolnya gajah, bukan PSI ya. Kita ngomong Bang Farhad ini. Bang Farhad punya partai ini soalnya, partai gajah gitu. Sebelum PSI loh. Gitu. Ternyata Bang Farhad Aji, kita agak hati-hati, saya agak takut sih kalau. Oke Bang Yusri, terima kasih jauh-jauh dari Aceh. Kita berharap Bang Yusri ini salah satu tokoh muda di Lemhanas yang pemikirannya sangat terbuka, senang diskusi dan vibes-nya selalu positif. Makanya di special interview itu kita selalu hadirkan orang-orang, tokoh-tokoh yang kita anggap bisa memberikan informasi yang positif dan tentunya edukatif untuk pemirsa di rumah. Ruangan ini adem. Ya kan Bang? Siap. Jadi kita nggak mau panas-panasan lah di sini. Entah itu debat atau apapun. Kita mau menyampaikan informasi dan mudah-mudahan
apa yang tadi disampaikan oleh Bang Yusri itu menambah wawasan kita terutama dalam hidup berbangsa dan bernegara ya Bang. Iya. Ya, terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.